Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Pika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu rekomendasi untuk usaha sayur tanpa kulak. Itu namanya Mak Surip dan suaminya. Mak Surip adalah petani sayur asli yang mana biasanya beliau menanam kangkung dan sawi. Kenapa judulnya kok tanpa kulak? Ceritanya begini. Mak Surip adalah penjual sayur yang lama dan dia menggunakan sistem menjual tanamannya sendiri. Jadi semua barang dagangannya nggak ada yang kulak. Gimana Pak proses penghitungan labanya kalau menanam sendiri? Jadi prosesnya begini. Seperti kangkung ya, dia kan ahlinya menanam kangkung. Pertama modal dia membeli bibit seharga 50.000. Setelah saya konsultasi dengan bapaknya, menurut atau sesuai dengan pengalaman mereka, 1 kilo benih kangkung itu ditanam tidak hanya sekali tanam, ada kalanya 2 kali atau 3 kali. Dan cara penanamannya itu enggak serentak ya. Jadi andaikan ada 4 galur atau 5 galur, itu yang galur kedua saat 3 galur pertama itu ditanam hari ini, untuk sisanya itu ditanam besok atau lusa. Fungsinya apa? Untuk menanggulangi tua bersamaan. Jadi untuk galur yang pertama ditanam hari ini, nanti kan panennya lebih awal. Untuk setelah habis dijual, galur yang selanjutnya kan tidak ketuaan. Jadi untuk kesehariannya dia bisa selalu memanen. Jadi sore manen atau pagi, sebelum subuh itu, setelah subuh itu manen, pagi di pasar dijual. Dan ternyata sekali jual itu modal 100% sudah kembali. Jadi modal awal itu beli bibit 50.000, ketika panen dijual di pasar itu mendapatkan uang lebih dari 50.000. Itu sesuai dengan keterangan yang sudah diberikan oleh bapak dari petani tersebut. Jadi intinya, mereka tidak pernah tengkulak dari siapapun, tapi mereka menanam sendiri dengan perhitungan seperti itu. Modal kembali di penjualan pertama, sisanya dia modal untuk perawatan, dan itu pun gak banyak karena untuk kangkung itu 90% hanya butuh air, sisanya yang 10% mungkin pupuk, itu pun nggak setiap hari. Mungkin setelah panen, atau saya tanya itu katanya beberapa minggu sekali gitu, nggak begitu banyak. Dan itu bisa dipanen lebih dari 4 kali. Jadi 50.000 di awal sudah kembali, itu modal utama. Dan itu pun nggak mungkin kalau cuma 50.000 saja, kan secara otomatis orang dagang itu biasanya bisa mendapatkan ratusan ribu ya. Itu pun sudah ada laba lebih. Kemudian di hari berikutnya kita tinggal mencairkan laba tanaman yang belum kita panen, yang belum dipanen, kan secara otomatis sudah 100% laba ya sisanya. Itu panenan pertama, kemudian panen ketiga sampai panen kelima itu sudah modal semua ya. Kok modal semua sudah terhitung laba, nggak memikirkan modal seperti itu. Terus kemudian beliau juga mengambil dagangan dari teman-temannya, itu pun nggak kula. Jadi hanya sistem menjualkan untuk menambah kelengkapan sayurnya. Jadi ketika dia hanya menanam kangkung, dia mengambil dagangan dari barang temannya, mungkin kacang atau sentrong, sawi, itu nggak langsung dibayar. Jadi diambil dulu, dijual dulu, nanti setelah pasar itu dibayar, kan tanpa modal, nggak modal, hanya menjualkan. Itu pun sangat efektif dan sudah berjalan bertahun-tahun. Kemudian untuk tanaman-tanaman yang biasanya sering tumbuh di lingkungan di musim penghujan seperti ini, biasanya mereka juga telaten untuk mengumpulkannya, atau
ngerai basa Jawane itu seduntingi dijual di pasar. Seperti sekarang kan musim hujan, seperti tanaman yang gampang tumbuh secara liar kan nikir, bayam, bayam pocok itu kan mudah tumbuh liar. Jadi dia telaten mencari nikir-nikir yang tumbuh-tumbuh di di ladang, kemudian bayam-bayam itu diuntingi dibawa ke pasar. Selain itu juga dia juga pernah menanam gambas, blonceng, koro seperti itu. Kemudian juga telaten membuat cambah itu ya. Itu kan agak modal tapi nggak begitu banyak. Andaikan kacang hijau sekilo mahal-mahalnya 20.000, andaikan dibuat capar kan sudah menjadi beberapa kilo seperti itu. Itu pun terhitung seperti nggak modal. Juga membawa pisang seperti itu. Dan tidak ketinggalan juga biasanya Mak Surip itu juga menanam cipir. Itu kan penanamannya juga mudah ya dan tidak hanya sekali panen. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mak Surip, monggo silahkan. Ini sangat efektif untuk kebutuhan sehari-hari karena hitungannya apa ya? Yang lebih ditonjolkan itu adalah pertaniannya. Kemudian dalam segi marketing kerjasama antara suami dan istri itu yang jual yang perempuan, yang menanam yang laki-laki. Sebenarnya yang perempuan juga membantu menanam tapi dalam proses penjualan yang bergerak istrinya. Ini sangat bagus. Seperti itu bisa dilihat bahwasanya beliau juga menjual cambah. Kalau cambah itu biasanya andaikan dia nggak membuat itu cuma mengambil dari pedagang-pedagang lain. Jadi tengkulak di temannya itu kilon, satu plastikan itu 1 kilon. Kemudian ketika ada orang beli itu biasanya eceran, jadi tidak ditimbang, cuma dijumput-jumput atau dijimpit. Ada kan beli 2.000, oh ya, cuma dikira-kirakan saja. Apakah laba Pak? Ya laba, nyatanya sampai sekarang sistemnya cuma seperti itu. Kemudian apabila dagangannya itu lebih, mungkin dalam penjualan itu kurang laku, kangkung itu biasanya dipanen massal, jadi dipanen semuanya yang sekira memang sudah layak panen, kemudian dijual di pasar. Andaikan tidak habis itu dikirim ke pengepul atau dioper ke temannya yang lain. Jadi selain menjual sendiri, Mak Surip juga menitipkan barang dagangannya ke teman-temannya. Andaikan di pasar banyak ya, itu dibagi-bagi ke temannya. Jadi andaikan membawa 100 unting, dia mengedep ya bahasanya, menjual yang 50 atau 60, sisanya itu dibagi ke teman-teman. Kalau nggak gitu, yang sering saya lihat ketika dia membawa overload sampai 2 sak, itu biasanya yang 1 sak digulung di belakang, kemudian yang sak 1 itu dijual. Nah nanti ketika siang itu biasanya ada yang tengkulak dari daerah pesisir laut, itu dia tengkulak di Mak Surip. Kan itu hitungannya yang awal-awal tadi sisa jualannya dengan harga tinggi. Nah itu yang sisanya itu dipasarkan sudah siang, jadi pembeli sudah nggak ada. Mak Surip memberikan harga yang sangat murah. Kasaran ngomong nulis pokok dadi duit, karena itu kan terhitung sudah laba, bukan modal sudah. Saya sudah jauh kembali ke asalnya ya. Jadi seberapapun melakunya, entah itu cuman 1.000 atau 2.500, itu terhitung laba atau pencairan uang yang masih belum cair seperti itu. Ini lumayan sangat membantu ya bagi bapak ibu yang sudah tidak mempunyai tanggungan keluarga, anak dan lain-lain. Untuk sisa-sisa tua itu sangat membantu karena mereka nggak harus bersusah payah wirawiri kulak di pasar induk, cukup mengandalkan ilmu pertaniannya kemudian menjual di pasar. Sangat membantu untuk ya, kalau tenaga kan nggak begitu menguras karena kebiasaan pertanian kan sudah
sudah biasa bisa disambi dengan menanam jagung atau apa-apa. Ya, bagi teman-teman ini sangat saya rekomendasikan, terutama bagi anak-anak muda yang eh, bingung mau berusaha apa, sedangkan keluarganya petani, bisa memulai usaha seperti ini. Jadi belajarlah kepada orang tuamu tentang pertanian, entah itu sayur, kangkung, sawi, dan lain-lain. Terlebih kalau yang modalnya sedikit tapi untungnya banyak itu kangkung. Semoga bermanfaat. Salam sayur Indonesia.